Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Aini. Saya Firlantio. Kami akan menjelaskan materi fisika kelas 12 terakhir di semester 2 tentang inti atom dan radioaktivitas. Tujuan kita mempelajari materi ini ada dua, yaitu menentukan karakteristik inti atom, radioaktivitas, manfaat dan dampaknya. Dua, menyajikan laporan manfaat dan dampak radioisotop dalam kehidupan. Yang pertama, inti atom. Dalam sistem periodik unsur, atom dapat dituliskan sebagai berikut: X, Z, A. Nah, berdasarkan persamaan di atas, jumlah neutron dapat ditentukan dengan perhitungan seperti berikut. N sama dengan A kurang Z. Dengan N adalah jumlah neutron. Terus, tabel di bawah ini menunjukkan beberapa contoh lambang unsur dan partikel. Selanjutnya, defek massa. Secara matematis, defek massa dirumuskan sebagai berikut. Delta M sama dengan buka kurung ZMP ditambah NMN tutup kurung dikurang M inti. Delta M sama dengan defek massa, MP sama dengan massa proton, Mn sama dengan massa neutron, M inti sama dengan massa inti atom. Energi ikat inti atom. Energi ikat inti adalah energi yang dilepas oleh nukleon-nukleon agar terbentuk inti atom. Berikut adalah persamaan matematis. Sementara itu, energi ikat rata-rata tiap nukleon garis miring inti atom dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. E nukleon sama dengan E ikat per A. Radioaktivitas inti dibagi menjadi dua. A. Pemancaran partikel radioaktif. Peristiwa pemancaran sinar radioaktif secara spontan disebut radioaktivitas. Adapun beberapa contoh pemancaran partikel-partikel radioaktif sebagai berikut. B. Peluruhan inti atom. Inti atom yang memancarkan radioaktif secara terus-menerus mengakibatkan jumlah inti atom berkurang atau mengalami peluruhan. Secara matematis, jumlah inti yang mengalami peluruhan radioaktif dapat dirumuskan sebagai berikut. NT sama dengan N0 dalam kurung 1/2 pangkat T kecil waktu peluruhan dibagi T besar waktu paruh. Waktu paruh dari suatu bahan radioaktif dipengaruhi oleh konstanta peluruhan. Konstanta peluruhan dilambangkan sebagai berikut. Dan berikut adalah persamaannya. Energi reaksi inti atom. Reaksi inti merupakan peristiwa perubahan suatu inti atom sehingga berubah menjadi inti atom lain dengan disertai munculnya energi yang sangat besar. Energi yang dihasilkan oleh reaksi fusi maupun fisi dapat ditentukan dengan melakukan perhitungan persamaan berikut. Inti atom. Yang pertama, isotop. Isotop merupakan unsur yang memiliki nomor atom sama akan tetapi nomor massa berbeda. Contohnya seperti berikut. Selanjutnya, isoton atau isotop merupakan unsur yang memiliki jumlah neutron sama. Contohnya seperti berikut. Dan yang terakhir, isobar. Isobar merupakan unsur yang memiliki nomor massa sama akan tetapi nomor atom yang berbeda. Contohnya seperti berikut. Pemancaran sinar radioaktif secara spontan dari inti yang tidak stabil menjadi inti yang stabil dinamakan radioaktivitas. Sinar radioaktif yang dipancarkan berbentuk sinar alfa, sinar beta, atau sinar gamma. Sementara itu, unsur lain yang memiliki isotop dan bersifat radioaktif dinamakan radioisotop. Berikut ini contoh pemanfaatan radioisotop dalam kehidupan. Yang pertama, radioisotop Xe133 digunakan mendeteksi penyakit paru-paru. Yang kedua, radioisotop Fe59 digunakan mempelajari pembentukan sel darah merah. Yang ketiga, radioisotop C14 digunakan menentukan umur fosil. Dan yang keempat, radioisotop P32 digunakan untuk 1. Di bidang pertanian digunakan untuk memperkirakan jumlah pupuk yang diperlukan tanaman. Yang kedua, di bidang kesehatan digunakan untuk mendeteksi penyakit mata, tumor, dan hati.
serta beberapa contoh pemanfaatan radioisotop lainnya. Terakhir, rangkuman. Yang pertama, nuklida adalah nama untuk inti atom yang terdiri dari proton dan neutron, sedangkan nukleon adalah partikel penyusun nuklida. Lambang nuklida adalah XZA, dengan Z adalah proton dan A adalah jumlah nukleon. Yang kedua adalah defek massa, adalah massa yang hilang ketika nuklida terbentuk dari nukleonnya. Defek massa ini kemudian berubah menjadi energi ikat inti yang mengikat kuat inti melawan gaya elektrostatik antar proton. Yang ketiga, beberapa nuklida memiliki nama yang sama tetapi jumlah nukleon berbeda dinamakan isotop. Yang keempat, isotop dengan nukleon lebih banyak cenderung tidak stabil. Isotop dengan jumlah nukleon lebih sedikit cenderung lebih stabil. Isotop tidak stabil akan goyah dan melepas sebagian nukleon untuk mencapai isotop stabil. Disebut peristiwa peluruhan. Oke, selanjutnya teman-teman bisa mencoba latihan soal yang ada di halaman selanjutnya. Demikian penjelasan materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.